menginformasikan kepada saksi 1, saksi 2 sebagai anggota presidium. Surat-surat tadi. Iya, penetapan tadi. Penetapan itu kan lewat WA kan nih Pak. Saya bukan itu kan keputusan yang akan dilaksanakan oleh pengurus pusat tadi. Ini maksudnya ini loh. Yaitu penetapan ini di sini. Jadi maksudnya penetapan ini sebelumnya ada yang disalahkan dengan presidium maksudnya begitu. Oh. Jadi sudah ditanyakan Pak, ya ada. Ada ya. Ya, ini luruskan saja. Oke, baik. Dan kemudian setelah itu, apakah penetapan tersebut dibuat oleh presidium sidang atau oleh atau siapa yang membuat? Tahu nggak saksi siapa ini yang membuat? Tidak tahu. Tahu ya. Tadi ditanyakan bahwa pimpinan sidang itu dipilih 1 hari sebelum kongres. Itu tadi ya. Tahu nggak pimpinan sidang itu kapan dipilih? Hari hanya Pak. Hari H. Bukan 1 hari sebelumnya. Bukan 1 hari sebelumnya. Bukan. Atau tidak tahu, jangan. Seingat saya hari hanya Pak. Hari H. Hari H ya. Pimpinan sidangnya. Ya. Nah, ketika itu apakah ada musyawarah mufakat untuk menentukan bahwa ke depan itu ada pergantian dari pimpinan sidang ketika itu? Ketika jalannya sidang maksudnya. Ya. Ada kesepakatan begini. Sidang itu akan dipimpin sama ketua presidium, kemudian bergantian 3 orang. Ya. Presidium, ketua presidium, kemudian sekretarisnya dan 1 3 orang lah gitu. Ya. Itu bergantian memegang palu. Ya. Jadi Pimpin sidang itu pimpin sidang itu dalam perjalanan sidang. Ketua, sekretaris, dan satunya lupa. Ya. Ya lupa. Iya. Tapi dalam pelaksanaannya apakah ada musyawarah mufakat? Apakah pimpinan sidang tersebut secara mutlak dia akan memutuskan tanpa berkoordinasi dengan seluruh? Tidak. Makanya saya tanyakan lebih konkret lagi, apakah ada musyawarah mufakat ketika akan mengetok putusan-putusan? Tidak ada. Jadi boleh saya cerita? Ya. Setiap apa yang akan diputuskan ini kan dilempar ke floor. Kalau sudah itu ditanyakan, diketok, ada putusannya. Begitu juga ada sebuah masalah, diketok putusannya. Putusannya secara fisik seperti tadi saya tidak lihat, tapi diputuskan dalam bentuk diketok, disetujui. Nah musyawarahnya kita jumlahnya 30, yang aktif 3 tadi Pak, yang pegang palu. 3 orang. Ya. Siapa namanya? Edi, Sipakan, sama Gatot dari Pak. Penegasan tidak ada ya musyawarah mufakat dengan sesama presidium dan kemudian setelah dari meminta persetujuan dengan peserta kongres itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah mendengar atau mengetahui bahwa pada saat penetapan hasil penghitungan suara itu diflorkan terlebih dahulu kepada peserta kongres atau tidak? Penetapan hasil penghitungan suara. Saya sudah tidak di lokasi. Tidak. Pernah mendengar tidak bahwa pada saat itu langsung ditetapkan atau meminta persetujuan terlebih dahulu kepada peserta kongres? Setahu saya peserta kongres yang tinggal beberapa orang aja untuk menghitung itu Pak. Jadi banyak yang sudah keluar dari sana. Jadi proses perhitungan itu begitu dihitung, istilahnya ada tim sukses mereka yang menemani perhitungan itu. Peserta kongres sebagian besar sudah tidak ada di ruang. Ya, begitu. Itu. Saya mau
sebenarnya. Saat saya meninggalkan hotel itu dari ribuan di ruangan itu sekitar 200-300 orang. Sudah dari ribuan itu. Dari 40 semua sudah pada di lobi, sudah pada ada yang disebut di depan. Oke. Ratusan ya. Ya, ratusan. Sekarang sebentar. Ini saksi yang pertama. Apakah setiap hasil pemilihan ini untuk sahnya harus dilaporkan ke semua anggota? Kalau semua anggota sudah Pak. Kondisinya yang beberapa kali saya katakan ikuti kongres, begitu hasil hitungannya selesai, kalau yang di Surabaya tadi saya ceritakan ada dua putaran, kemudian yang di Makassar ini 1 putaran, begitu hitungan itu selesai karena pesertanya memang sudah kebanyakan yang keluar, jadi tidak dipelurkan lagi, ditanyakan ke pelur. Sekarang saya bertanya, apakah ketentuannya saksi tahu bahwa memang hasil pemilihan yang telah dilaporkan kepada anggota? Tidak ada aturan seperti itu. Yang saya tahu tidak ada. Jadi hasil hitungan akhir itu. Hasil hitungan akhir saksi tidak tahu ya. Tahu saksi Hasil hitungan akhir. hasil itu aja. Ya, cukup deh. Ya, benar. Karena itu ini ya, siap. Aku yang terus sudah selesai jam 10 malam lagi. Ya, membahas tak silakan sebetulnya kalau Dekat saksi. Tadi dengan saksi telah ditanya oleh majelis hakim, apakah diatur tentang harus menanyakan kembali kepada anggota, saksi menjawab tidak ada terhadap semua hasil keputusan. Bukan aturannya yang selama saya pengalaman jalan mengikuti kongres itu begitu hasil akhir diketahui ya sudah gitu. Sebagian kongres yang pernah saya alami begitu sudah selesai perhitungan peserta sudah tidak ada. Saya persilakan pertanyaannya. Apakah ada ketentuan yang mewajibkan? Tidak ada. Apakah ada ketentuan yang mewajibkan? Apakah ada kewajiban memusyawarahkan dulu kepada presidium yang mengatur terhadap sebuah keputusan? hasil Aturan itu sebelum diputuskan apakah harus musyawarah dengan presidium, maksudnya begitu. Ada ketentuan terhadap itu dalam anggaran nasional makanan? Tolong dijawab dengan keras. Ada tidak dalam ketentuan itu? Tidak ada. Rekan saksi, saya ingin mengatakan di pemilihan anggaran dasar yang berlaku pada pemilihan kongres kemarin itu apakah sama dengan anggaran dasar yang dipakai dengan Surabaya? Tahu dah cara Tahu tidak? Tidak tahu atau tidak? gimana? Apakah anggaran dasar yang dipakai dalam kongres Kudus kemarin sama dengan yang kongres Surabaya kemarin? Setahu saya ya. Pak Rahman? Tidak tahu. Oke. Apakah pernah Anda tahu ada perubahan anggaran dasar? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak ikut pada saat pembahasan? Tidak tahu. Oke. Setiap persetujuan dalam sebuah kongres itu dalam konteks satu kesatuan, saya mengulang kembali, apakah yang di Makassar kemarin ada yang mempunyai jumlah suara yang sama dari 4 satu yang menjadi konsisten? Tidak ada, Pak Rahman? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak membaca tadi dalam anggaran dasar yang berlaku sebagai petunjuk dalam kongres menyebutkan tentang apabila ada yang